Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mas bro dan sahabat mancing dimanapun berada? Kembali lagi dengan saya Ari di channel Ari Klaser Video. Baiklah, langsung saja ke topik pembahasan dari video saya kali ini, sahabat mancing. Kali ini video saya tidak di spot mancing ya. Kebetulan video kali ini membahas fungsi dan cara kerja dari snap dan soft rock. Jadi setelah kita mengetahui fungsinya, cara kerjanya, tentu ketika dalam menggunakan kita akan lebih paham dan lebih mudah dalam menggunakannya. Oke, baik, langsung saja kita review pertama soft rock dari Miuri. Ini yang akan saya review pertama, soft rock ukuran 4 cm dari Miuri. Yang pertama mas bro dan sobat mancing harus pahami dulu, dari soft rock itu tidak banyak, namun sedikit juga bisa menjadi persoalan. Yang pertama, bodi. Karet dari bodi selembut apa? Karena jika keras, maka tekanan akan sulit dilakukan. Tapi jika karet tersebut lunak, lembut, maka tekanan akan lebih mudah. Nah, di Miuri karetnya menurut saya ini lebih lembut ya. Kita tidak membandingkan dengan soft rock lain, kita mereview soft rock yang sudah ada saja. Dan yang kedua, kita harus melihat hook. Nah, di sini mas bro bisa lihat, kita harus pastikan hook. Hook itu harus presisi seperti ini. Di Miuri ini digoyang ini sulit. Kenapa harus menggunakan hook yang presisi? Ketika dilempar, hook tetap berada di tempat semula. Jadi tidak ada yang namanya hook keluar dari bodi sehingga menyangkut ke rumput. Begitu sahabat mancing. Jadi hook harus presisi di bodi soft rock. Nah, suatu misal ini saya bukakan, kesampingkan. Satu misal setelah dilempar hook seperti ini, kemungkinan lure akan menyangkut. Tapi jika hook presisi seperti ini, tidak mau goyang, tidak mau ke kiri dan ke kanan, ketika jatuh pun dengan lemparan yang jauh, hook akan tetap presisi dan tetap di body soft rock sehingga meminimalisir kemungkinan lure tersangkut. Itu yang kedua sahabat mancing. Dan yang ketiga, spasi. Di sini sahabat mancing harus melihat spasi dari soft rock tersebut. Ini terlihat dari atas, ini yang dari samping. Spasi ini yang membuat kemungkinan mocel lebih kecil. Jika spasinya besar terbuka seperti ini, kemungkinan untuk mocel ikan target itu kecil. Tapi jika spasinya hanya sedikit, karena karetnya keras atau karena memang hooknya terlalu ke bawah, itu memungkinkan target mocel karena tidak begitu hook up. Jika tenggelam seperti ini, spasi terbuka lebar, maka akan lebih hook up. Ini saya teorikan teknik yang saya alami ya, pengalaman saya. Dan di sini saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman saja kepada sahabat mancing. Oke, kira-kira dari soft rock terlihat jelas ya. Kita harus melihat lembut atau keras karet dari soft rock yang akan kita gunakan. Yang kedua, melihat presisi hook. Apakah hook presisi dengan body? Yang ketiga, spasi. Dan yang pastinya kalau untuk ketajaman hook dan merek itu hanya menyesuaikan saja. Jadi di sini yang perlu mas bro dan sahabat mancing lihat yaitu lembut dan kerasnya karet dari soft rock tersebut. Yang kedua, presisi hook. Hook harus presisi dengan body soft rock. Yang ketiga, spasi. Nah, dengan begitu kemungkinan strike-nya akan lebih mudah untuk mas bro capai. Begitu. Di sini terlihat ada dua ukuran ya. Ini yang 3 cm-nya terlihat hook presisi. Hook tidak mau lari ke kanan dan ke kiri, body soft rock, sehingga minimalisir kemungkinan nyangkut. Nah, begitu sahabat mancing. Jadi ini berbagi pengalaman. Semoga dengan pengalaman ini mas bro tidak salah membeli, sehingga ketika memancing kemungkinan strike lebih besar. Oke, kita lanjut sahabat mancing. Ini kebetulan saya menerima 3 kiriman snap yang berbeda-beda. Nah, di sini kita juga harus tahu fungsi dan cara kerjanya. Kita ambil dari yang kanan dulu.
snap yang pertama. Snap Miuri ini ya. Ini produk tangan anak negeri, handmade Miuri. Nah, di sini kenapa tidak menggunakan ball bearing swivel ataupun rolling swivel? Ini berfungsi untuk membuat action umpan tidak berubah. Jadi kita harus pahami dulu sahabat mancing. Snap yang tidak menggunakan ball bearing swivel ataupun rolling swivel seperti ini, itu berfungsi untuk minimalisir kegagalan action lure. Ketika sahabat mancing menggunakan jaws, jamprok, ini direkomendasikan menggunakan snap ini. Karena dengan snap ini, action lure akan tetap baik, akan tetap bagus. Seperti contoh jaws, jamprok, geol, ataupun minnow. Nah, direkomendasikan menggunakan snap ini. Snap yang tanpa ball bearing ataupun tanpa rolling swivel. Kenapa? Agar action lure-lure tersebut lebih terjaga. Karena jika menggunakan rolling swivel dengan menggunakan lure seperti jamprok, jaws, minnow, itu action umpan akan terganggu, action lure akan terganggu. Kenapa? Di sini kita bahas. Nah, di sini menggunakan rolling swivel. Ini yang ukuran kecil ya. Sedikit ngeblur, ini yang ukuran kecil. Nah, jika menggunakan rolling swivel, ini snap ada kemungkinan dan besar kemungkinan akan berputar. Nah, terlihat berputar. Ini akan merubah action minnow. Minnow yang harusnya berjalan lurus jadi berputar-putar. Begitu juga dengan jamprok. Jamprok tidak lagi berdiri tegak. Jaws tidak lagi berdiri tegak. Besar kemungkinan akan berputar jika menggunakan snap ini. Nah, kita bahas snap yang menggunakan rolling swivel dengan yang tidak. Nah, lalu buat apa snap yang menggunakan rolling swivel ini? Terlihat ini rollingnya, ini ukuran mini, dan ini yang ukuran sedang ataupun yang ukuran besar. Tapi ini dinamakan ball bearing swivel. Untuk harga lebih tinggi ball bearing daripada rolling swivel. Nah, kita pertanyakan, kenapa? Terus untuk apa Om? Snap yang menggunakan ball bearing ataupun rolling swivel. Nah, fungsinya sahabat mancing akan ada mencoba casting ikan toman. Jika casting ikan toman, itu rata-rata angler dimanapun menggunakan lure berat. Di atas 18 gram lah, minimal 18 gram ke atas. Itu identik dengan propeller. Baik itu bass bait mini, slash bait double propeller, slash bait single propeller. Identik jika memancing toman dengan teknik casting itu identik dengan propeller. Karena berisik sehingga mengganggu toman. Nah, fungsi dari ball bearing swivel ini minimalisir ketika propeller tersangkut ke rumput ataupun ke kayu, itu sudah dipastikan akan menggulung. Nah, jika menggulung maksudnya menggulung seperti ini, bass bait ataupun propeller kita tuh akan seperti ini, berputar-putar, menggulung ketika propellernya tersangkut lumut ataupun tersangkut kayu. Nah, baik itu bass bait maupun slash bait, ketika propellernya tersangkut kayu ataupun lumut, maka ia akan berputar seperti ini. Nah, jika tidak ada ball bearing swivel seperti ini untuk minimalisirnya, maka gulungan dari lure tersebut akan ikut menggulung PE. Jika PE sudah sering tergulung, mengakibatkan akan terjadinya serabut. Setelah berserabut akan mengakibatkan putus, sehingga PE tidak akan lebih tahan karena sudah menggulung dan hampir berserabut semua. Nah, fungsi dari ball bearing swivel ini minimalisir lure yang menggulung. Contoh seperti ini, kita ikatkan leader di sini. Nah, ketika kita menggunakan lure berat dan terjadi ada miss di sana, ada kayu ataupun rumput yang menyangkut ke propeller kita, maka yang berputar hanya lure dan snap bagian bawah, sehingga
PE di jempol kanan saya ini ataupun leader masih tetap aman, tidak ikut berputar, sehingga PE tidak ikut berputar dan tidak membesar karena sudah sering berputar. Ketika balik ke putaran aslinya maka PE akan membesar dan besar rabut. Nah, jadi ada fungsi masing-masing. Kalau saya sarankan ketika sahabat mancing menggunakan soft rock, menggunakan minnow, menggunakan jamprok dan jaws, gunakanlah snap yang tidak menggunakan ball bearing ataupun rolling swivel. Jika menggunakan lur-lur berat, saya sarankan menggunakan snap yang pakai ball bearing swivel ataupun rolling swivel. Nah, untuk ketahanan di sini saya rasa, menurut saya lebih tahan ball bearing swivel daripada rolling swivel karena dari sisi harga pun jauh ball bearing swivel yang ini lebih mahal. Kalau untuk ketahanan snap dari produk sahabat kita Miuri ini, saya sudah rekomendasikan sekali. Saya sudah pernah coba tes gantung ban, gantung tabung gas. Itu untuk benda mati yang tidak ada perlawanan. Alhamdulillah masih aman dan kuat. Terlihat ini pembuatannya sangat presisi, luar biasa, rapi, dan lebih mudah ya untuk menggonta-ganti lur. Terlihat di sini, tinggal masukkan saja. Nah, kalau untuk ikan, kalau yang snap menggunakan ball bearing swivel ini, saya rekomendasikan untuk toman ya, ukuran 1 kilo up. Dan saya sudah pernah taklukkan menggunakan snap ini, ukuran toman ini dia, ukuran kurang lebih 6 kilo. Kalau timbangan lead grade, ketika ditimbang di rumah lebih dari 6 kilo. Ini pengalaman saya menggunakan snap ini. Dan kalau untuk gabusan bisa menggunakan ini, karena mini ya, kecil, rolling swivelnya juga kecil, ataupun menggunakan snap ini. Jadi dengan mengerti, tahu fungsi dari peralatan yang kita pakai, tentu ketika menggunakannya kita akan lebih mudah. Seperti soft rock tadi, sahabat mancing sudah paham, kenali dulu presisi hook, spasi karet, spasi hook ke karetnya, dan pastikan karetnya yang lembut, jangan yang keras. Dan untuk snap juga kita sudah memahami cara kerjanya. Gunakanlah snap yang tanpa rolling ataupun bearing swivel jika menggunakan lur-lur ringan ataupun lur-lur kecil, apalagi lur yang identik dengan action, karena ball bearing ataupun rolling swivel itu akan merubah action lur. Bukan lurnya tidak action, tapi ada pengaruh dengan snap. Jadi kita harus paham dulu fungsi dan kerjanya peralatan yang kita pakai agar kita lebih mudah dalam menggunakannya. Nah, di sini saya tidak ada maksud menggurui sahabat mancing dimanapun berada, hanya membantu. Semoga dengan kita lebih paham akan kerja alat-alat yang kita gunakan, tentu kita lebih mudah dalam menggunakannya. Baiklah sahabat mancing, untuk sahabat mancing yang sekiranya terpikat dengan snap dan soft rock dari sahabat saya Miuri ini, nanti di link deskripsi video saya sertakan alamat pemesanan via Shopee, telepon ataupun Facebooknya. Dan ini dia Miuri, sahabat kita, fans Facebooknya, bisa nanti sahabat mancing kunjungi. Dan kalau untuk snap, saya sangat rekomendasikan anti bengkang. Tapi di sini kita berbicara tentang kekuatan snap. Saya tidak berani berbicara kekuatan rolling swivel yang ini ataupun ball bearing swivel yang ini, karena ini tidak buatan sahabat saya, ini kita membeli. Jadi kalau yang saya kaji di sini kekuatan snap, cara kerja snap, dan fungsi dan cara memilih soft rock yang tepat. Oke sahabat mancing, semoga video saya kali ini bisa membantu sahabat mancing dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua, salam strike, cintai alam, jaga lingkungan, salam lestari. Dari saya Pekanbaru Riau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.